Imatek! Saya Imatek! Halo, berjumpa kembali di podcast yang paling ditunggu-tunggu yaitu HiPod, Himatek Podcast. Di minggu-minggu UTS ini pasti teman-teman butuh hiburan yang menyenangkan sekaligus inspiratif. Nah, kebetulan untuk menemani kalian di kala suntuk-suntuknya UTS, HiPod episode kali ini mengundang narasumber yang spesial yaitu Mas Dwi Harsono Putra ST. Beliau merupakan salah satu lulusan terbaik UPN Veteran Jawa Timur yang memilih berkarir sebagai pegawai negeri sipil. Beliau juga pernah menjadi kandidat ASN terbaik kategori Future Leader 2020. Nah, berhubung udah ada Mas Harsono di sini, langsung aja nih kita sapa dulu. Halo Mas Harsono, bagaimana Mas kabarnya? Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat aja deh. Alhamdulillah, di masa-masa pandemi seperti ini masih work from home atau gimana nih Mas? Ya, kalau untuk pekerjaan memang 50-50 ya. Ada yang work from home, ada yang work from office. Jadi dibagi beberapa shift ya kalau di kepegawaian. Oke. Baik, tanpa basa-basi lagi langsung aja nih ke pertanyaan yang pertama. Mas Harsono kan lulusan teknik kimia nih, boleh diceritain nggak sih kok kepikiran atau awal mula ikut tes masuk PNS ini? Ya, sebenarnya nggak ada niatan ya untuk masuk sebagai PNS. Ya kebetulan itu di tahun 2017 ada pendaftaran CPNS kalau nggak salah ya. Nah, terus itu kebetulan saat itu saya juga udah diterima di perusahaan Semenkons. Nah, kebetulan tesnya itu saat di Malang. Nah, saya udah dikirimin tiket pesawat ini untuk mulai bekerja gitu, proses trainingnya. Nah, kebetulan juga di 2017 itu ada tes PNS. Nah, akhirnya menimbang dan atas saran dan dukungan orang tua, ya akhirnya saya cancel, saya lepas pekerjaan sebagai safety engineer di Semenkons di Kalimantan Selatan saat itu. Akhirnya ya seleksi tahap pertama SKD. Di SKD saya itu masih peringkat 2 kalau nggak salah. Nah, diambil 3 besar karena kebetulan yang dibutuhkan hanya satu formasi aja. Nah, kebetulan saya asli Kalimantan Utara kan. Jadi saat itu saya punya saingan itu lumayan berat-berat. Ada yang dari Cilacap, bahkan ada yang dari lulusan luar negeri juga kalau nggak salah. Di penerimaan tahun 2017 itu di formasi saya, karena saat itu di Kalimantan Utara hanya satu-satunya daerah di tahun 2017 itu yang menerima PNS. Jadi semua berbondong-bondong seluruh Indonesia ini untuk mendaftar di Kalimantan Utara, karena Kalimantan Utara ini kan provinsi yang baru juga, jadi ya dapat keistimewaan untuk membuka lowongan pegawai negeri sipil. Nah, akhirnya kalau nggak salah pesertanya itu sampai di jumlah sekitar 46 ribuan orang, karena satu-satunya daerah yang buka PNS, penerimaan pegawai negeri sipil saat itu tahun 2017. Akhirnya saya lolos SKD di peringkat kedua, lalu lanjut ke seleksi kompetensi bidang. Di seleksi kompetensi bidang baru saya bisa dapat peringkat 1 gitu. Akhirnya lolos, lalu ya diklat sampai sekarang jadi PNS. Begitu deh. Oke, wah keren banget nih. Cerita awalan yang sangat bagus nih.
teman-teman. Oke, kalau boleh tahu nih Mas Harsono dulu ketika daftar CPNS ini di formasi apa? Dan apakah masih ada korelasinya dengan jurusan teknik kimia? Ya, saya saat itu daftar di jabatan penguji mutu barang. Ya, korelasinya ya sebenarnya sangat erat gitu. Jadi pegawai negeri sipil sekarang atau aparatur sipil negara sekarang membuka formasi yang memang sudah disesuaikan dengan jurusannya masing-masing. Jadi nggak bisa lagi itu misalnya anak teknik mendaftar di posisi non teknik atau anak non teknik non eksak daftar di posisi non eksak. Jadi kebetulan penguji mutu barang itu memang diperuntukkan untuk teknik kimia, teknik industri, teknik mesin. Ya jadi korelasinya sangat erat gitu. Jadi tugas utama penguji mutu barang itu lebih kebanyakan sebenarnya di laboratorium sih sebenarnya untuk menguji misalnya kesesuaian SNI barang misalnya ada besi gitu, besi untuk pekerjaan konstruksi. Nah itu diuji gitu, berapa ininya elastisitasnya dan lain-lain, apakah sudah memenuhi SNI atau enggak. Ada produk-produk industri yang memang harus diuji gitu, misalnya untuk kita menyediakan juga tenaga jasa untuk pengujian barang-barang industri, misalnya minyak kelapa sawit yang mau diekspor. Nah itu kita bisa membantu industri untuk melakukan uji kesesuaian supaya minyak kelapa sawitnya ini sesuai apa yang diharapkan sama customernya, seperti itu. Wah, jadi emang bener ya Mas kalau di teknik kimia ini luas banget lapangan kerjanya. Oke, pertanyaan berikutnya, kan tadi ada itu ya Mas kayak tahapan-tahapan untuk masuk di tes PNS yang tadi katanya Mas Harsono sendiri melawan 46.000 pesaing yang ingin masuk. Nah, untuk tahapan tes terberat itu pada saat tahapan mana ya Mas? Tes terberatnya sih sama-sama berat juga sebenarnya. Di SKD itu kita lebih ilmu pengetahuan umum ya. Jadi di sini di tes pertama itu di SKD memang wawasan umum yang luas itu sangat diperlukan. Jadi saya rekomendasikan untuk adik-adik di teknik kimia ini lebih mengupgrade ilmu ya, baik secara wawasan kebangsaan, umum dan lain-lain lah. Itu bisa didapat misalnya di organisasi atau di komunitas-komunitas diskusi seperti itu. Lalu di SKB ini lebih sudah menjurus, atau seleksi kompetensi bidang ini sudah menjurus ke pertanyaan keteknik kimiaan saat itu. Jadi saya punya pengalaman kerja dulu di galangan kapal. Saya kan petugas environment officer atau petugas lingkungan di bidang lingkungan dan juga safety, HSE, health safety and environment. Jadi saat itu saya ngambil ahli K3 umum. Nah, kebetulan banyak beberapa pertanyaan terkait bidang saya yang akan digunakan nanti itu menyangkut ahli K3 di seleksi kompetensi bidangnya itu. Dan juga banyak pertanyaan ke teknik kimiaan lainnya, contohnya ya kimia dasar, neraca panas, termodinamika dan lain-lain. Jadi mungkin ya kan peserta lain ini belum punya pengalaman terkait ahli K3. Nah, kebetulan saya sudah ambil kompetensi ahli K3 umum, jadi beberapa pertanyaannya itu mampu
saya jawab seperti itu. Akhirnya ya bisa lah untuk mendapat nilai yang lebih baik daripada peserta lain seperti itu. Kalau untuk sulit ya sama-sama sulit di SKD maupun di SKB. Bedanya kalau di SKD ini wawasannya sangat umum, jadi orang berlomba-lomba, jadi perbanyak aja nanti diskusi umum gitu kan. Nah kalau di SKB ya silakan belajar di kelas masing-masing karena ini sudah menyangkut kompetensi bidang ke teknik kimiaan masing-masing orang gitu. Seperti itu deh. Oke, ke pertanyaan selanjutnya nih. Penempatan nilai dari CPNS ini kan suatu tahapan di mana ketika sudah diterima sebagai menjadi seorang aparatur sipil negara ya. Nah, lalu untuk daerah penugasan atau penempatan ini gimana Mas? Ditetapkan dari sana atau kita memilih sendiri? Kalau untuk mulai dari awal, instansi yang mau kita daftar, misalnya saya mendaftar di pemerintah provinsi Kalimantan Utara, saya mendaftar di pemerintah provinsi Jawa Timur, saya mendaftar di pemerintah kota Surabaya. Nah, ini sudah ditentukan. Jadi kalian nanti ditempatkannya di mana? Di Pemkot Surabaya kah? Di Pemprov Jatim kah? Atau di Pemprov tempat saya di Kalimantan Utara kah? Nah, setelah itu baru kita juga sekaligus memilih jabatan apa yang sesuai atau yang dibutuhkan saat penerimaan pegawai negeri sipil. Misalnya lowongan yang dibuka itu penguji mutu barang kayak saya sekarang. Itu persyaratannya harus misalnya jurusan teknik kimia. Ada lagi misalnya Pemprov Kalimantan Utara membuka jurusan analis industri yang dibutuhkannya sarjana teknik industri atau dan lain-lain lah seperti itu. Jadi memang pemilihan instansi dan jabatannya ini memang harus sesuai dengan pilihan kita gitu. Sesuai persyaratan administrasi juga. Apakah sarjana keilmuan saya ini sesuai dengan jabatan seperti itu. Oke, berarti bisa ditempatkan di luar daerah juga ya Mas? Atau gimana? Kalau di instansi yang sudah kita daftar, misalnya saya misalnya daftar di instansi pemerintah provinsi Jawa Timur misalnya kan, ya pasti kalian nanti di bawahnya Pemprov Jawa Timur atau sebagai ASN pemerintah provinsi Jawa Timur. Nah, nanti pemerintah provinsi Jawa Timur ini menempatkan kalian ya di Jawa Timur doang gitu, ataukah ada namanya unit pelayan teknis, UPT-nya di Jember atau UPT-nya di mana, di Gresik atau di mana. Nah, itu terserah Pemprov Jawa Timur. Tapi tetap kalian akal jadi ASN Pemprov Jawa Timur seperti itu. Kalau misalnya saya di Kalimantan Utara ya, saya di bawah naungan ASN pemerintah provinsi Kalimantan Utara. Jadi ya stay-nya atau tetapnya ya di Kalimantan Utara itu aja. Kecuali kalian mengambil instansi di kementerian. Misalnya kalian ngambil di instansi Kementerian Perindustrian. Ya kalau Kementerian Perindustrian ya kantor utamanya ya di Jakarta seperti itu. Berarti kalian bertugasnya nanti ya di Jakarta. Terkait nanti Kementerian Perindustrian mau menugaskan kalian di daerah lain yang punya cabang dari Kementerian Perindustrian, misalnya di Papua gitu. Ya kalian bakal ditugaskan di Papua. Tugas sebagai ASN-nya nanti deh Kementerian Perindustrian, tapi ditempatkan di Papua. Tergantung instansi masing-masingnya lah yang kita pilih. Seperti itu. Mau instansi daerah atau instansi kementerian seperti itu.
Oh, jadi tergantung kebijakan instansi masing-masing ya, Mas. Oke. Ya, Melepas dari tes-tes PNS itu tahun kemarin Mas Harsono ini termasuk ke dalam nominasi 30 ASN terbaik kategori Future Leader. Nah, boleh diceritain nggak sih Mas gimana rasanya bisa masuk nominasi tersebut? ya. Jadi Kemenpan RB selaku pembina kepegawaian Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi ini ngadain anugerah ASN. Ini anugerah ASN ini kompetisi bisa dibilang kompetisi puncaknya aparatur sipil negara se-Indonesia lah ibaratnya. Jadi dibuka pendaftaran itu saya sebenarnya nggak tahu saya ini masuk dalam kategori Future Leader itu karena salah satu persyaratan untuk masuk itu didaftarkan oleh masyarakat atau instansi pemerintah kita atau instansi dinas kita atau usulan dari organisasi gitu. Jadi sebenarnya saya sebenarnya nggak tahu juga. Tiba-tiba kebetulan saya juga menjabat sebagai ketua Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Nah, itu diusulkan sama adik-adik di Provinsi Kalimantan Utara dari cabang Bulungan. Nah, itu diusulkan nama saya karena dianggap berkontribusi untuk pelayanan masyarakat, untuk berkontribusi untuk instansi tempat asal gitu. Akhirnya diusulkan nama saya, akhirnya masuklah nama saya itu di salah satu daftar ASN kategori Future Leader dari Kemenpan RB dalam kompetisi anugerah ASN 2020. Nah, akhirnya sebelum masuk ke kompetisi itu memang sudah harus ada inovasi. Jadi ASN sekarang ini dituntut, aparatur sipil negara sekarang dituntut untuk terus melakukan yang namanya inovasi pelayanan. Akhirnya saya buat beberapa inovasi, lebih tepatnya saya kebetulan saya di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM ya. Saya di tahun 2020 itu masa pandemi. Jadi inovasi saya ya terkait bagaimana caranya UKM ini nggak mati gitu atau nggak terdampak besar akibat adanya pandemi COVID-19. Akhirnya setelah diseleksi, akhirnya masuklah sampai saya pada tahapan 30 nominasi kandidat anugerah ASN kategori Future Leader. Atau anugerah ASN ini kategorinya banyak, ada ASN inspiratif, ada ASN jabatan pertama teladan, ada kategori Future Leader. Akhirnya saya masuk di 30 ASN kategori Future Leader. Seperti itu deh. Wah, keren banget. Seneng nih ya Mas, berarti bisa masuk nominasi nih. Ya, senang. Cuman awalnya saya juga sendiri udah nggak tahu karena itu nggak saya sendiri yang daftar. Itu kan atas usulan sebenarnya, usulan dari masyarakat, organisasi atau instansi asal. Saya sendiri sebenarnya udah nggak tahu kalau nama saya itu masuk gitu. Tiba-tiba aja ada pemberitahuan gitu. Iya, tidak terduga-duga nih ya. Ya. Oke, mungkin buat teman-teman warga teknik kimia nih Mas yang nantinya ingin menjadi aparatur sipil negara atau ASN, apa dari Mas Harsono nih ada seperti tips-tips buat mereka
agar bisa lolos dan bahkan bisa menjadi seperti Mas Harsono yang termasuk ke dalam nominasi 30 ASN terbaik? Tipsnya ya, banyak nggak ada tips khusus ya. Memang kalau memang ada yang pengen ya, silakan mendaftar sesuai ininya, jurusannya. Misalnya memang pengen jadi ASN ya, pemerintah biasanya membuka tiap tahun untuk penerimaan pegawai negeri sipil, tapi ya nggak tiap tahun juga karena sekarang ada yang namanya reformasi birokrasi. Jadi belum tentu setiap tahun itu pemerintah membuka lowongan untuk aparatur sipil negara. Nah, jadi kalau tips-tips khususnya ya belajar dari pengalaman. Kalau di seleksi kompetensi dasar ya perluaslah wawasan kalian, wawasan kebangsaan, tentang pengetahuan umum. Ya perbanyak diskusi aja sebenarnya, diskusi kebangsaan. Sering ikut dalam organisasi kemahasiswaan. Saya dulu aktif, sering ikut diskusi gitu, aktif di beberapa organisasi juga, termasuk di Himatek sama organisasi ekstra kampus. Ini fungsinya untuk mengupgrade wawasan kita, wawasan kebangsaan, wawasan nasionalisme dan lain-lain, sejarah. Nah, kalau untuk di pengalaman di seleksi kompetensi bidang ya, silakan belajar tentang keteknik kimiaan dengan bersungguh-sungguh gitu, tentang termodinamika, neraca panas, kimia organik, kimia dasar, itu semua masuk di macam-macam soal di seleksi kompetensi bidang. Baik itu juga tentang manajemen keselamatan kerja, manajemen lingkungan, itu masuk juga. Seperti itu deh. Oh iya, berarti hard skill dan juga soft skill ini diperlukan ya Mas? Dan juga pengetahuan umum tadi. Ya, sangat penting. Terlebih ketika nanti kita sudah masuk ke dunia kerja gitu, baik di aparatur sipil negara, di swasta, atau menjadi pengusaha. Hard skill dan soft skill ini sangat penting. Jadi saya juga nggak mungkin gitu masuk dalam 30 nominasi ASN terbaik kategori future leader tanpa dibekali dengan hard skill dan soft skill gitu. Jadi ya kalau kalian sudah terjun ke bidang pekerjaan itu ya lakonilah dengan sebaik-baiknya gitu, dengan sesungguh-sungguhnya. Jadi jangan jadi orang yang biasa aja gitu. Kalau buat jadi orang yang biasa aja ya, kalau kalian misalnya sudah masuk ya nggak ada gregetnya kalau saya gitu. Jadi harus bisa unggul daripada yang lain. Oke, jangan setengah-setengah gitu ya Mas ya. Ya. Oke, nah selanjutnya nih Mas, kita akan membacakan beberapa pertanyaan dari Open Q&A kemarin. Tapi sebelumnya kami mohon maaf karena kemarin di Instagram tuh sempat ada kendala ketika kita melakukan Open Q&A sehingga kita tidak bisa nge-tag Mas Harsono-nya di Instagram Himatek. Seperti itu ya Mas? Ya, kawasan. Oke, pertanyaan yang pertama nih, apa sih alasan Mas Harsono lebih memilih berkarir menjadi seorang PNS daripada keprofesian teknik kimia lainnya? Mengingat keprofesian teknik kimia ini sendiri sangat luas dan banyak nih Mas. Nah, ada alasan tersendiri nih dari Mas Harsono kenapa kok lebih condong berkarir memilih menjadi PNS seperti itu Mas? Ya, ada beberapa alasan sebenarnya. Yang pertama, kan saya sudah bilang tadi dari awal niat saya sebenarnya bukan jadi ASN, malah saya memang berniat berkarir di bidang
industri keteknik kimiaan yang lebih luas. Alasan saya jadi ASN yang pertama ya karena dorongan orang tua mungkin. Orang tua pengen anaknya misalnya jadi ASN kan, banyak ini sekarang meme-meme itu kan, menantu idaman adalah ASN gitu. Jadi mungkin orang tua nih mau anaknya jadi ASN. Ya saya sebenarnya kan udah saya sampaikan tadi, saya sebenarnya udah keterima di industri semen kons di Kalimantan Selatan di Tabalong. Bahkan saya sudah dikirimin itu tiket pesawat untuk jadi safety engineer di semen kons. Cuman arahan orang tua ya saya disuruh jadi ASN aja katanya, biar lebih dekat sama orang tua. Nah, alasan kedua ya kan, memang niat saya dari awal itu mau mengabdi di tempat kelahiran saya di Kalimantan Utara. Jadi ya kalau saya kemarin memilih berkarir di industri swasta keteknik kimiaan, ya saya bakal ditempatin di Kalimantan Selatan di Tabalong. Untuk industri semennya kan ada di situ. Ya jadi memang niat saya bahkan ketika saya kuliah ya kan, masuk kuliah di UPN, di Teknik Kimia UPN Veteran Jawa Timur. Memang niat saya setelah lulus ya saya mampu mengaplikasikan ilmu saya di daerah tempat saya dilahirkan gitu, di Kalimantan Utara. Ya hanya saja sebagai provinsi baru, industrialisasi di Kalimantan Utara memang perlu dibangun lagi gitu kan. Industri di bidang keteknik kimiaan di Kalimantan Utara memang masih belum semaju di daerah Jawa Barat, di daerah Tangerang, di daerah Jawa Timur ya. Jadi saya akhirnya memilih berkarir di bidang pemerintahan gitu. Jadi aparatur sipil negara. Supaya bisa ngabdi juga untuk daerah kelahiran saya, tempat yang sudah membesarkan saya. Seperti itu. Wah, alasannya sangat inspiratif ya Mas untuk memajukan kota kelahirannya Mas Arsuni ini. Nah, Ya. ini nih yang bikin teman-teman penasaran. Soalnya kan di dunia PNS itu di mata orang awam ya Mas, itu tidak ada kaitannya nih dengan proses pabrik. Tapi tadi ada diceritain sedikit di awal, sebenarnya ada kan Mas kaitannya dengan teknik kimia. Nah, kira-kira ilmu-ilmu yang dipakai itu semua atau gimana nih Mas? Boleh juga diceritain, disebutin detail mata kuliah atau gimana gitu Mas? Kalau untuk spesifik ke teknik kimia ya pastinya kalau di bidang pemerintahan itu masuknya dia di tugas sehari-harinya di laboratorium. Jadi untuk uji-uji sampel seperti kalian nge-lab di laboratorium gitu. Misalnya saya mau uji kualitas barang ini gitu, sudah sesuai dengan standar atau belum. Kalian uji seperti biasa kalian uji di lab, seperti itu. Ada juga misalnya teman saya di bidang laboratorium lingkungan, dia ngambil sampel misalnya limbah batu bara, ya dia ambil gitu sampel, dibawa ke lab lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup misalnya. Diuji ini sudah memenuhi baku mutu lingkungan atau belum. Jadi ya bukan berarti ketika kita memilih profesi aparatur
sipil negara atau PNS itu ya ada juga gitu yang memang sesuai dengan profesi kita sebagai seorang chemical engineer gitu. Ya cuman memang lebih banyak mungkin malah di bidang umum pemerintahan ya. Tapi itu ya wajar kalau dia di bidang pemerintahan umum. Tapi memang ada beberapa juga yang memang spesifik untuk melakukan tugas-tugas teknis di sesuai ke profesi masing-masing seperti itu. Iya, berarti kembali lagi ya Mas, sesuai dengan profesi apa yang kita ambil. Jadi kalau kita ambilnya seperti Mas tadi penguji mutu barang, nah jurusan yang diambilkan dari teknik kimia, kemudian teknik industri dan juga teknik mesin, maka dari itu pengetahuan umum dari jurusan tersebut juga tentunya sedikit banyak pasti dipakai ya Mas ya. Ya, pasti ya ada dipakai lah. Cuma ya nggak banyak memang. Kalian walaupun saya juga pengalaman di dunia swasta, di dunia industri sebagai ya itu tadi environment officer, memang bahkan di dunia spesifik seperti chemical engineer pun apa yang kita dapat selama kuliah itu maksimal mungkin ya. Ini menurut saya mampu diaplikasikan ke dunia industri atau dunia swasta lainnya itu mungkin 40% gitu. Hanya 40% saja yang diaplikasikan. Selebihnya ya improvisasi gitu. Pengetahuan umum kita. Oke, nah berarti pekerjaan Mas Harsono sekarang sebagai penguji mutu barang ini bisa dikatakan linear ya Mas dengan teknik kimia? Alhamdulillah masih linear. Nah oke, nah berarti mungkin nih Mas bisa diceritain nggak keseharian Mas bekerja di PNS itu ngapain aja nih? Mungkin tadi sudah disenggol dikit ya, sehari-harinya bekerja di laboratorium dan lain sebagainya. Mungkin bisa diceritain lagi nih Mas. Jadi kultur di daerah pemerintahan itu beda-beda. Misalnya di Jawa Timur, di Kalimantan Utara, Jawa Barat, Sumatera gitu. Agak sedikit berbeda ya kondisi kultur dan geografisnya. Semisal ya, saya menjadi penguji mutu barang di Jawa Timur, itu kegiatan saya untuk uji lab itu sangat padat. Karena memang seperti yang kita tahu daerah Jawa Timur baik Gresik, Mojokerto itu daerah industri semua gitu. Jadi ya bakal banyak sampel-sampel produk untuk saya lakukan uji. Berbeda lagi kondisinya kalau kita di Kalimantan Utara, seperti tadi yang saya bilang kan, sampel-sampel untuk uji laboratorium, produk-produk itu hasil industri dan lain-lain itu masih minim sih sebenarnya. Jadi ya kesehariannya ya selain untuk uji barang ya kegiatan administrasi umum aja sebenarnya. Oke, mungkin dari perbincangan panjang tadi nih teman-teman dapat disimpulkan bahwa jurusan teknik kimia ini sangat luas, terlebih untuk prospek kerjanya. Bahkan di bidang ASN saja masih ada kaitannya dengan teknik kimia seperti yang telah disampaikan oleh Mas Harsono tadi. Contohnya di bidang penguji mutu barang. Nah, jurusan yang diambil ya dari teknik kimia, teknik industri, teknik mesin, dan lain sebagainya. Yang dimana penguji mutu barang ini nantinya bekerja di laboratorium untuk menguji kesesuaian SNI barang. Selain itu,
eh, pemerintahan ini juga menyediakan jasa untuk menguji mutu barang. Nah, tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Harsunu bahwa ASN sekarang membuka formasi yang sesuai dengan jurusan masing-masing. Jadi, teman-teman tidak bisa nih lintas jurusan lah, bisa dikatakan seperti itu ya Mas ya. Tidak bisa lintas jurusan. Jadi anak teknik ya daftarnya di posisi teknik, tidak bisa daftar posisi XKG, seperti itu ya Mas ya. Ya, seperti itu. Oke, dan kemudian untuk teman-teman nih yang ingin menjadi ASN atau aparatur sipil negara, ada beberapa persyaratan yang mungkin tadi juga sudah dijelaskan sama Mas Harsunu, bisa dicatat dan diperhatikan ya teman-teman. Seperti kalian harus mendaftar sesuai dengan jurusannya, kemudian belajar dari banyak pengalaman, kemudian memperluas dan meningkatkan wawasan kebangsaan, pengetahuan umum, dan juga perbanyak diskusi mengenai hal tersebut. Selain itu, jangan dilupakan juga ya Mas Harsunu untuk belajar ketika mengambil jurusan teknik kimia, berarti belajar ke teknik kimiaannya juga dengan sungguh-sungguh ya Mas ya. Ya, itu juga penting itu. Iya, Kalau perlu oke. IPK 4 ya, dapat IPK 4 gitu. Wah, itu teman-teman bisa dicatat tuh ya. Oke. Harus balance kan katanya, hard skill Iya. dan soft skill-nya. Nah, hard skill dan soft skill juga sangat penting teman-teman, dimana nanti mungkin untuk mengasah hard skill dan soft skill ini banyak ya caranya, bisa kita tingkatkan melalui organisasi, komunitas diskusi, dan lain sebagainya ya Mas ya. Ya, apalagi kan sekarang banyak itu kompetisi-kompetisi di tingkat nasional untuk teknik kimia. Itu juga perlu untuk mengasah soft skill dan hard skill kita. Semampu mana sudah kita sebagai seorang calon engineer lulusan teknik kimia UPN mampu bersaing dengan kampus-kampus lain. Tuh teman-teman Dulu- catat ya, jangan lupa. Kalau dulu saya senang gitu, ikut organisasi, ikut kompetisi-kompetisi dengan kampus-kampus lain itu. Saya sering dulu pas masih mahasiswa gitu, untuk mengukur seberapa jauh sudah saya mampu untuk bersaing dengan kampus-kampus lain. Kalau dulu tuh saya pernah ngikutin namanya Chemical Engineer Car Competition, kalau nggak salah yang diadain di ITS. Nah itu sampai sekarang kayaknya Chemical Engineering Car Competition itu masih jadi satu-satunya kompetisi yang dipertandingkan bahkan secara internasional kalau nggak salah. Tapi ya nggak tahu kalau untuk adik-adik yang sekarang ya silakan aja, udah banyak kok cara ngukur kemampuan diri itu udah banyak yang disediain sama tiap-tiap kampus. Bahkan di teknik kimia UPN sendiri yang pernah saya lihat, yang saya ikutin selama ini, bahkan mengadakan kompetisi antar kampus sendiri di Himatek. Itu bagus. Mungkin boleh nih disampaikan kalimat penutup sekaligus pesan buat teman-teman mahasiswa aktif yang mendengarkan Himatek Podcast ini dan juga tertarik dengan dunia ASN. Ya, penutupnya ya, buat adik-adik terus asah soft skill dan hard skill-nya. Nah, nanti ketika kalian sudah terjun ke dunia kerja, apapun yang kalian pilih atau apapun yang kalian dapat di bidang apapun, ya lakuin dengan sebaik-baiknya, dengan sesungguh-sungguhnya, jangan setengah-setengahnya. Jadi ya kalian harus bisa mampu menguasai apa yang sudah kalian pilih atau yang kalian dapat. Kalian harus unggul di bidang kalian masing-masing, seperti itu aja.
Baik. Terima kasih Mas sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi HiPod episode 11 kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Harsono ini bisa memotivasi dan memberi sedikit banyak informasi bagi teman-teman yang memiliki keinginan untuk menjadi ASN. Sekali lagi terima kasih buat Mas Harsono. Semoga kedepannya semakin lancar dan semakin banyak prestasi yang dicapai karena pastinya hal tersebut semakin membuat warga Tekim UPN Veteran Jawa Timur ikut berbangga. Oke, Ya, sampai sama-sama deh. Oke, sampai di sini aja Rek untuk episode kali ini. Semangat UTS-nya yang kurang seminggu lagi selesai. Jangan lupa follow Instagram Himatek, YouTube, dan juga Spotify agar tidak ketinggalan HiPod episode selanjutnya. Stay safe and be healthy Rek. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you! See you.